Halo Kak, Ya, silakan bro. ya Kak, aku mau tanya, aku pernah nanya sama dosen agama, cuman dia nggak bisa jawab, jadi aku pengen tanya di sini. Jadi di cerita Adam dan Hawa itu kan, eh, Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah pengetahuan kan, terus tapi dimakan. Nah, pertanyaan aku, kenapa Tuhan ngelarang manusia buat makan buah pengetahuan? Kayak kenapa Tuhan ngelarang manusia buat tahu lah, kayak gitu. Padahal kan pengetahuan itu kalau nggak salah di ayat yang lain dibilang kalau pengetahuan itu baik, kayak gitu kan. Jangan dipotong lah pengetahuannya apa dulu, yang baik dan yang jahat. Jangan dipotong gitu loh. Pengetahuan Gitu ya. yang bagaimana? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Kenapa Tuhan melarang mereka makan itu? Manusia itu diciptakan itu untuk diuji. Apakah free will, the real free will yang diberikan kepada manusia itu memang digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata manusia pada saat itu memberontak, menggunakan free will atau kehendak bebasnya untuk tidak taat, maka mereka menjadi hatah, menjadi berdosa. Ya. Jadi Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan agar manusia berdosa, bukan, tapi untuk melihat bagaimana manusia ini, apakah dia itu memilih setia kepadaku atau tidak, memilih taat atau tidak. Dan ketika Tuhan melihat mereka berdosa, pada saat yang sama dia mempersiapkan Kristus. Begitu. Untuk menjadi jalan keselamatan bagi pengampunan. Makanya saat itu juga Allah kita Sang Bapa itu mengatakan apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan, dan kau akan meremukkan tumitnya. Gitu. Jadi pada saat yang sama manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama juga Allah itu menjanjikan Mesias. Jadi pengetahuan itu jangan dipotong, karena manusia itu diciptakan untuk tujuan yang baik. Manusia itu didesain itu untuk berbuat baik. Jadi jangan ada manusia yang bangga berbuat baik. Kamu memang diciptakan untuk berbuat baik, tapi karena dosa kita bisa berbuat jahat. Jadi makanya jangan ada yang bangga berbuat baik. Perbuatan baik itu memang kodrat kita sebagai manusia yang sedari awal itu diciptakan. Ya. Tapi karena ada dosa, perbuatan baik itu menjadi terhalangi oleh perbuatan yang tidak baik. Karena kuasa dosa yang menggenggami kita. Karena kita sudah rusak. Dunia ini sudah rusak dan menderita karena dosa. Gitu ya. Sedikit tambahan ya Elia ya. Bentar. Ya, Sedikit tambahan. Kenapa Allah itu memerintahkan? Ya, itu yang pertama untuk menguji manusia itu. Karena sejak awal di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar. Gambar dulu nih. Dan menurut rupa kita. Manusia itu sudah mengambil gambaran Allah. Tetapi manusia itu belum mencapai rupa Allah. Apa itu rupa Allah? Yaitu teosis. Menjadi seperti Allah. Rupa Allah itu adalah Kristus. Nah, kenapa Allah menguji ini? Supaya manusia itu masuk ke level berikutnya. Level apa itu? Rupa Allah. Menyatu dengan Allah itu. Jadi, manusia itu ketika diperintahkan, jangan kau makan buah itu. Melihat ketaatannya. Itu manusia sudah memiliki kemuliaan. Namun dia belum mencapai rupa Allah. Belum menjadi sama seperti Allah. Karena tujuan manusia itu diciptakan itu menurut gambar dan rupanya. Ketika masih dalam gambaran Allah, mereka itu tidak taat. Tadi udah dijelasin Elia, ya. Dan manipulasi iblis itu membawa manusia ini mau mencapai rupa Allah itu secara instan. Makanya ketika ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu menjadi sama seperti Allah. Nah itu, rupa Allah itu seperti Allah. Manusia, dia tidak lulus dalam ujiannya sehingga dia mencapai rupa Allah. Jadi bukannya supaya manusia itu, apa tadi kamu bilang? Ya, supaya boleh tahu. bukan tidak boleh tahu.
ya. Tetapi itulah karena kehendak manusia itu membuat dia ingin instan sekali mencapai rupa Allah tadi, dan itu adalah perbuatan yang salah. Gitu. Jadi Allah menguji dulu. Ingat ya, penciptaan itu dikatakan apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gitu. Jadi kita nanti ini semua akan mencapai rupa Allah. Siapa rupa Allah? Yaitu Kristus. Kolose 1 ayat 15. Nah, setelah kita nanti menyatu di dalam Kristus, kita menjadi sama seperti Allah. Coba kamu baca deh Kejadian 3 Elia, coba. Kejadian 3 ayat 4. Ini rupa Allah itu, seperti Allah. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Lanjut. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah itu. Jadi manusia ini ingin instan mencapai rupa Allah. Padahal masih di dalam gambarannya dia sudah tidak taat. Ya, Allah kudus tetapi manusia gagal menjaga kekudusannya. Dengan cara apa? Dia tidak taat, berdosa. Gitu, bro. Jadi Allah memang mengujinya supaya kita benar-benar menggapai rupa Allah tadi. Ya. Gitu ya, bro ya. Oh iya kak, boleh satu lagi nggak kak? Oh ya, silakan. Oh iya, bicara soal tadi rupa Allah, itu kan kalau aku nggak salah aku baca di Kejadian 26 tentang penciptaan manusia itu katanya ini Allah yang berfirman ya, katanya baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah kata kita di situ maksudnya apakah malaikat Allah bersama malaikat atau ada banyak Allah? Ya ada banyak Allah ya. Gini ya, di dalam Mazmur ya Eli ya, aku adalah Allah yang menciptakan kamu seorang diri. Nah, itu ada dalilnya. Jadi di sini nggak masuk malaikat. Malaikat itu tidak mencipta. Tetapi di sini Bapa dengan firman dan rohnya. Ya, karena keteritunggalan itu. Di sini kata kita adalah Allah Tritunggal. Ya, jadi Allah bersama roh dan firman-Nya itu. Bukan malaikat, tidak ada melibatkan malaikat. Mazmur berapa itu Elia ya? Lihatlah aku menciptakan kamu dengan menciptakan kamu seorang diri. Ada itu dalilnya. Itu bukan di Mazmur. Mazmur apa Ayub? Ayub ya? Di Yesaya. Coba. Kamu bacakan dulu. Cari ini. Jadi itu kita di situ itu Allah Tritunggal, Pak. Nggak ada itu malaikat. Yesaya 44. Coba bacain. Aku yang menciptakanmu seorang diri. Berarti malaikat nggak diajak. Yesaya berapa Elia? Yesaya 44 ayat 24. Beginilah Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. Jadi nggak ada itu malaikat ya. Itu ajaran sesat itu. Iya. Oh iya. Allah Tritunggal itu kami, kita itu. Iya kak, siap. Makasih kak. Oke, itu ya. Oke. Thank you. Halo, shalom. Ya, shalom, silakan bro. Saya dari Malaysia ya. Saya ada pertanyaan. Ya. Bolehkah? Ya. Saya ingin bertanya untuk yang di firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan yang dulu memilih kita, tapi bukannya kita memilih Dia. Jadi persoalan saya adalah bagaimana ya jika orang yang tidak dipilih, macam mana ya?
Nah, lalu bagaimana? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, gitu kan? Iya, iya. Lalu Iya. bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Nah, pemilihan Allah itu bukan pemilihan secara aktif. Tuhan itu tidak mencomot-comot. Kamu satu tap, kamu nggak mau aku berikan, bukan begitu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Allah itu memberikan keselamatan itu bagi seluruh dunia. Ya, bahkan di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus itu memandatkan para rasul, mengamanatkan kepada para rasul agar menginjili seluruh orang, memuridkan semua orang di seluruh dunia untuk datang kepada Dia. Karena di dalam Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama yang diberikan kepadanya selain Kristus Yesus yang olehnya kita dapat beroleh keselamatan. Nah, jadi pemilihan Allah itu tidak dipahami seperti Tuhan itu mencomot-comot satu orang untuk dibawa dia ke surga, yang lain dia buang. Bukan, pemilihan Allah itu dinyatakan secara pasif. Kita tahu dari mana? Coba ketika murid-murid itu berbicara pada Yesus, bukan aku, bukan kamu pilih aku, tapi aku pilih kamu. Pada saat itu kan para murid sudah ikut Yesus. Artinya para murid dulu yang memutuskan mengikuti Kristus. Maka di dalam kepengikutan mereka untuk tunduk kepada Kristus, maka mereka disebut orang pilihan. Jadi orang pilihan itu merujuk kepada mereka yang mau datang dan meresponi panggilan itu, bukan yang dicomot-comot. Karena pada saat yang sama, para murid itu juga dengan kehendak dan kemauannya mengikuti Kristus. Dan ketika mereka mau mengikuti Kristus, maka mereka tunduk kepada Kristus. Maka Kristus bilang, bukan kamu pilih aku, tapi aku pilih kamu. Begitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu tuh rasis lah, pilih apa, tumpang tindih dan lain-lain. Bukan begitu pengertiannya. Gitu ya. Oke Kak, jelas penjelasannya. Makasih ya. Iya, ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Nggak ada Kak. Terima Ada, kasih. ya? Oke. God bless. Silakan Damayantiara. Halo. Ini ada orangnya nggak sih? Silakan bro. Jangan keluar dari aplikasi. Nanti kita nggak lihat, kita nggak dengar. Ada yang mau kamu tanya? Sudah saya turunkan saja ya. Ya, banyak banget ini ya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Yo. Di sini saya cuma ingin bertanya tentang ayat. Ayat berapa? Di Matius 15 Ya. ayat 25 sampai 26. Matius 15
Matius 15 Ya, ayat 25 sampai 26. 25 dan Ya, saya baca ya. ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini maksudnya apa begitu? Saya kurang paham tentang ayat ini. Ya, memang dalam budaya Yahudi ya, kata hewan tadi, dog itu diberikan kepada orang-orang yang goyim, itu orang-orang di luar bangsa Israel. Mereka menyebutnya itu sebagai seperti itu. Karena pada saat ini kan berbicara tentang perempuan Kanaan. Ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang seperti itu kepada mereka karena dalam pikiran mereka kata ANJING tadi Ya. itu diberikan kepada orang di luar bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus menggunakan ini. Itu bukan ungkapan yang kasar, itu bukan ungkapan yang bisa dikatakan cakap kotor atau apa, tidak. Karena orang Yahudi mengerti maknanya itu, makna untuk menunjukkan eksklusivitas mereka sebagai orang Yahudi. Makanya dikatakan kan begini di mana di ayat 27 sampai 28, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kemudian ayat 28, lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu anaknya juga sembuh. Jadi perempuan itu pun mengidentifikasi dirinya sebagai anjing, ANJING tadi. Maka Tuhan Yesus Kata anjing ini kan bagian dari kata hinaan kan? oh tidak. Bukan. Orang di luar Israel itu disebut anjing, bro. Iya, itu Kita ini adalah anjing-anjing itu. Kita ini, makanya ini ya, tipologi dari kita. Makanya jawab perempuan itu sangat bijaksana sekali ya. Anjing itu makan dari remah-remah itu. Anaknya Allah, yaitu Israel, ya, mereka makan roti itu. Anjing itu juga makan roti yang sama, walau hanya remah-remahnya saja. Jadi ini sebenarnya adalah tipologi dari kita semua. Kita yang di luar dari bangsa Israel yang menerima roti itu. Roti itu adalah Kristus itu. Keselamatan itu kita terima. Makanya dikatakan Yesus apa? Besar imanmu wahai ibu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ya, anjing itu adalah kita, orang-orang di luar bangsa Israel. Jadi jangan merasa kamu terintimidasi dengan perkataan anjing ini. Ya, anjing itu orang goyim artinya. Dan kita semua adalah anjing-anjing itu. Dan kita makan dan kita menerima keselamatan itu, yaitu roti itu. Ini bukan perumpamaan tetapi tipologi dari diri kita yang adalah gereja. Makanya di dalam Matius berapa itu ya Elia ya? Sesungguhnya kerajaan itu, nah ini Matius 21 ayat 43 dikatakan apa? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini ngomong sama Israel. Dan akan diberikan suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu. Jadi anjing ini bukan berbicara tentang hinaan. bukan. Ini berbicara tentang kita. Yang orang-orang di luar Israel yang menerima berkat dari Tuhan. Iya, jadi itu nggak ada hubungannya dengan kata hinaan, umpatan, enggak ya? Karena orang Yahudi, perempuan itu pun tidak sakit hati mendengar itu. Bahkan para murid pun tidak menegur Kristus ketika dia melakukan itu. Kita mungkin orang Indonesia merasa terhina, tapi kalau kita mengerti budaya Timur, mereka tidak terhina dengan itu budaya mereka. Ya? Berarti ini bagian dari budaya Israel. Iya, itu bagian dari budaya mereka. Mereka menyebut orang di luar mereka itu sebagai itu tadi. Gaya bahasa Tetapi mereka seperti bahasa mereka anjing itu, menurut Tuhan anjing juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan itu. Ya, itu kita. Kita yang menerima remah-remah di luar Israel itu kita yang menerima remah-remah dari roti. Kita anjing-anjing itu, kita goyim. Oh, siapa? Paham kok? Ya. Oke, makasih atas penjelasannya ya kak.
Duh, kamu di mana sih itu? Kami malas kalau ada bising-bising begitu. Ya, apa sebenarnya apa yang membuat bahwa orang Israel itu berpikir bahwa sebutan hewan tadi itu diberikan kepada orang di luar mereka? Coba kita lihat di dalam Keluaran 11 ayat 7 ya. Keluaran 11 ayat 7 dikatakan apa? Paling karanganmunya itu, kau bilang lah biar kayak gitu, biar agak bagus Tuhanmu itu. Mungkin kalian berpikir begitu kan. Tapi coba kita lihat Keluaran 11 ayat 7. Dikatakan begini. Tetapi terhadap siapapun dari antara orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik terhadap manusia maupun binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi substansi kata itu tadi, itu adalah pembeda antara Israel dengan bangsa di luar mereka. Gitu. Jadi itu bukan karangan, itu memang budaya mereka. Ya, Keluaran 11 ayat 7. Okay. Dan jangan ini ya, jangan sakit hati ya. Kita dibilang anjing. Anjing itu adalah hewan yang setia kepada Tuhannya. Itu bagus. Oke, gitu ya. Jadi jangan merasa terhina lah. Iya. Bahkan seekor anjing pun dia nggak akan menggonggong tuannya. Dia bahkan menjaga kepunyaan tuannya sendiri. Gitu. Elia, buka puasa Elia. Buka puasa. Sudah jam 3. Sholat kita, sholat. Sembayang. Jam berapa? Gue jam 3 nanti ganti jam 6. Sembayang. Nanti aja lah. Paling lama kalau udah lama-lama kayak gini paling males lah aku. Ngapain sih si Michael ini, Michael? Ngapain kok Michael? Nyari remis kayak anjing. Kita semua anjing. Nyari remah-remah. Ya Michael. Kenapa Michael? Mbak, ini si bapak yang masker ini belum. Terima kasih. Iya langsung. Nggak apa-apa. Aku cuman kangen aja sama kalian. Allah, gayamu. Waktu kita di apa dulu dia malah ini kan Agatha. Iya, kemarin kenapa Elia nggak datang? Kita ketemu ya Michael ya. Seminggu ya. Aduh. Seminggu? Kak Erli. Pas hari Minggu. Oh, jangan lupa silakan berburu takjil guys. Udah kau makanlah takjilmu itu. Silakan Dio. Halo Dio. Wah, kenapa lah kalian mengajukan permintaan tapi kalian tidak naik, tidak berbicara. Apa itu? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Sedangkan dia Bapa sendiri. Pertanyaan Bapak tadi, Pak. Kalau Yesus adalah, dia tadi bertanya, kalau Yesus, kenapa Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus itu adalah Bapa sendiri? Ya, berarti Bapak masih di luar Kristen, pasti Bapak belum mengerti iman kami. Nah, sekarang kami mau bantu Bapak untuk memahami iman Kristen yang benar itu seperti apa. Iman Tritunggal itu bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang dari kaummu yang mengatakan bahwa kami menyembah 3 Tuhan lah, menyembah 3 Allah lah dan lain-lain. Ya, ini disimak dengan jelas. Oke? Saya akan bantu kamu jawab. Bisa mengerti agar apa yang selama ini kamu anggap sebagai batu sandungan itu tidak benar adanya ya. Sebentar. Oke, ini pulpen saya, pulpen ini ya, yang bagus sekali, dibeli langsung dari tanah Arab. Oke, ini alat Tritunggal ya.
Ini Bapak, ini sebenarnya sudah sering kali saya ajarkan. Ini biar kamu mengerti. Kamu ada di sana ya. Make sure that you watching this. J, kamu ada di situ ya? Iya. Ya, kamu dengar saya, oke? Oke. Iya. Nah, jadi Allah Tritunggal ini berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah kami yang esa, Allah kami yang esa, ya, itu disebut sebagai Bapa. Allah yang esa itu adalah Bapa. Dia ini tidak terhampiri, dia itu transenden, dan dia itu tidak terlihat. Ya. Karena dia hakikatnya adalah roh. Jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Dia itu tidak terhampiri, dia itu adalah transenden, dia itu tidak terlihat, dan dia itu adalah roh. Ya, hakikatnya adalah roh. Nah, di dalam diri Bapa, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Dan firmannya ini disebut sebagai anaknya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, artinya Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu menggunakan firman-Nya. Berfirmanlah Bapa, jadilah terang, maka jadilah terang. Maka firman-Nya Bapa itu disebut sebagai anak. Kenapa? Karena firman ini yang menyatakan Bapa, dan firman ini yang melakukan kehendak Bapa. Firman inilah yang melakukan apa yang Bapa mau. Ketika Bapa berkata, kenapa kau ada semut? Gak ada pikiranmu. Ya, ketika Bapa ini berkata, apa sih itu mengganggu kau, iblis dari mana kau? Kalau semut ada pikirannya dia udah ngucap syahadat. Iya, kau pun. Gak tahu, itu kayaknya iblis itu. Nyamar-nyamar dia. Ya. Nih, firman ini disebut sebagai anak karena dia melakukan kehendak Bapa. Maka Bapa menjadikan terang, dia menjadikan manusia itu melalui firman-Nya. Makanya berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Ya, dan firman itu disebut sebagai anaknya. Kemudian Bapa ini Allah yang esa tadi, dia memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu yang disebut dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Nah, Bapa, firman-Nya sendiri atau anaknya yang disebut anaknya, dan rohnya sendiri itulah Tritunggal. Nih, Bapa, anaknya atau firman-Nya sendiri, dan Roh Kudus atau rohnya sendiri, itulah Tritunggal. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini tidak berbicara tentang berapa Allah, how. Ya, itu tidak berbicara tentang itu, tapi ini berbicara tentang who. Siapa itu Allah? Oh, ternyata Allah itu adalah Allah yang esa, yang memiliki firman yang disebut anak, dan memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Jadi ini berbicara tentang Allah yang hidup. Allah yang bisa melakukan sesuatu dengan firman-Nya, dan Allah yang menghidupi dan hidup oleh rohnya yang kudus. Nah, firman inilah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, dan disebut dengan nama Yesus. Arti nama Yesus itu berasal dari Ibrani, yaitu Yehoshua. Itu berasal dari dua akar kata, yaitu Yehovah, Yasha. Ya, ini artinya Yehova menyelamatkan. Artinya di dalam Yesus inilah ada keselamatan. Makanya dikatakan di Kisah Para Rasul, tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Jadi kalau mau selamat, ya percaya kepada ini. Karena artinya adalah ini. Yehova, Yasha, Yehova menyelamatkan. Nah, Yesus ini punya dua kodrat. Dia adalah kodrat Allah, ya. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Kenapa dia adalah Allah? Karena dia keluar dari Bapa. Sedangkan Bapa itu hakikatnya Allah. Pikiran atau firman-Nya Bapa pastilah Allah. Ya, sama seperti kamu, pikiran atau firman-mu pastilah manusia. Nah,
Kemudian kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena begini, kepenguasaan Bapa itu tidak terlihat, kepenguasaan Bapa itu tidak terhampiri. Maka Bapa itu menyatakan ketuhanannya yang transenden itu secara imanen di dalam Kristus. Jadi Bapa itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bapa itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan penguasa atas segala sesuatu. Yang tidak terlihat itu menyatakannya secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Coba nanti kamu baca di dalam Matius 28 ayat 18. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kata siapa? Kata firman. Siapa yang memberikan? Bapa. Kenapa diberikan kepada anak? Agar kelihatan kerajaannya itu. Karena Bapa ini tidak kelihatan. Maka adalah omong kosong bagi orang yang bilang, saya menyembah Bapa tapi tidak menyembah Yesus. Saya mengenal Bapa tapi tidak mengenal Yesus. Itu omong kosong. Atau ada orang yang ngomong, kami menyembah Tuhannya Yesus tapi tidak menyembah Yesus. Itu omong kosong. Karena kita mengenal Bapa ini yang melalui firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Kalau ada orang yang sok-sokan ngaku menyembah Bapa tapi menolak Yesus, itu bullshit. Bagaimana kamu mungkin mengenal Bapa tanpa firman-Nya? Kalau firman-Mu menjadi suara sehingga saya bisa mengenal kamu, maka firman-Nya Bapa menjadi manusia agar manusia mengenal Dia. Kalau firman-Mu menjadi telinga saya agar saya bisa kenal kamu, maka firman-Nya Bapa yang tak kelihatan menjadi manusia ke dunia untuk memperkenalkan dirinya ke dunia yang adalah manusia. Ya, jadi ya Yesus itu firman, bukan yang lain-lain. Jadi Yesus bukan Allah Bapa, tapi firman-Nya Sang Bapa. Oke Kak, oke. Ngerti. Gitu ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ya, dia dari tadi ngopi. Ngerti apa sih kamu, bro? Ganti aja Elia, dari tadi dia ngopi dia. Boleh diganti Kak kalau misalnya. Gimana bro, kamu udah paham nggak? Oh, paham. Ngerti. Apa yang kamu ngerti? Coba kamu ulang dulu. Apa yang kamu pahami, bro? Gimana saya bilang ngerti, bro? Coba jelaskan singkatnya. Singkatnya. Oh, jadi yang saya simpulkan di sini bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup ya kan Kak? Gimana? Nggak nyimak dia udahlah. Firman yang apa tadi? Yesus itu firman yang hidup ya kan Kak? Yang tadi Kakak jelaskan bahwa. Saya yakin kamu tidak mendengar saya karena kamu keluar dari aplikasi dari tadi. Saya bisa tahu itu. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, kamu nggak dengar juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma ya kamu tidak etis saja kamu bertanya tapi kamu sendiri yang tidak mau dengar. Jadi tujuan kamu bertanya itu buat apa? Gitu ya. Oke lah, kalau begitu kita ganti yang lain ya. Iya bang, nyari takjil aja bang, udah nggak konsen deh itu dari tadi. Iya, udah boleh apa? Jadi semut tadi nggak ada pikirannya, apa ada pikirannya tuh Elia? Nggak ada lah. Yang ada hati nurani. Kirain dia mau bertasbih juga. Semua makhluk bertasbih ya kan. Silakan Sarpan. Shalom. Silakan Mbak. Ya, Kak ini ini bebas bertanya ya. Bebas apa yang mau ditanyakan ya? Ya boleh. Apa yang iya. mau ditanya? Kak ini aku mau nanya nih Kak, masih bingung soal orang yang mati gitu. Nah, orang yang mati itu dia langsung masuk surga atau bagaimana Kak? Atau apakah rohnya itu kemana dulu? Ke Firdaus bro.
bukan surga. Iya, maksudnya bisa dijelaskan nggak? Maksudnya kayak apakah dia pada saat orang ini apa? Pada saat orang dipanggil Tuhan begitu, apakah dia langsung bertemu dengan Yesus di Firdaus atau bagaimana? Belum seperti itu ya. Jadi setelah kita mati nanti, kita itu semuanya akan berada di dalam Firdaus ataupun Tartarus. Firdaus itu beranda dari surga. Surga itu belum ada ya, karena baru Yesus yang ada di surga. Ya, yang tidak percaya kepada Kristus mereka akan dituntut oleh. Kak, maaf Kak, bisa diulangi. Oke. Jadi setiap orang yang setelah mati, ketika dia beriman kepada Kristus, dia taat kepada Kristus, mereka akan dituntun oleh malaikat menuju Firdaus atau pangkuan Abraham. Dan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak taat melakukan apa yang diperintahkan Kristus, mereka akan dituntut oleh iblis menuju Tartarus. Ya, ada ayatnya di Markus juga ada dijelaskan ya. Setiap orang itu setelah dia mati, dia itu akan menerima yang namanya penghakiman sebagian. Ya. Bahkan dikatakan engkau akan dibawa kepada iblis atau malaikat-malaikatnya itu untuk apa? Disiksa siang dan malam. Ya. Berarti kita sudah mendapatkan penghakiman itu sebagian. Nah, nanti setelah hari di mana Yesus itu datang kedua kali ya, hari kiamat itu ya, dia akan membangkitkan kita semua dan menyatukan semua manusia ya, baik yang percaya maupun yang tidak. Tetapi yang pertama sekali itu adalah orang-orang yang percaya. Semua orang yang percaya kepada Kristus yang rohnya berada di Firdaus akan disatukan kembali dengan tubuhnya yang sudah ada di dalam kuburan itu, disatukan kembali, lalu mereka akan dimuliakan sesuai dengan Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah kewargaan di dalam surga, dan dari sana kita menantikan Dia yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama seperti Kristus. Dan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka juga akan dibangkitkan, namun untuk dibinasakan. Ya, mereka akan tersiksa siang dan malam. Itulah kematian kekal itu, bro. Seperti itu. Oh ya Kak ya, terima kasih banyak Kak penjelasannya. Siap. Ya Tuhan berkati Kak. Ya, sama-sama. Mohon izin Kak meninggalkan room. Jangan meninggalkan dunia ini ya. Belum waktunya. Ya Kak, selalu Kak ya, tetap jadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yo, God bless ya. Oke. Kalau memang juga sudah waktunya, tidak apa-apa. Iya Kak, iya sih. Jangan. Kak, kalau ini apa? Maksudnya kadang mikir juga sih Kak, masih kayak kalau misalnya kayak memang Tuhan. Emang kamu takut mati ya? Kamu takut mati? Puji Tuhan sampai sekarang enggak ada istilah takut mati karena saya sudah beriman pada Yesus sendiri. Kalau nggak takut mati, nggak mungkin orang akan makan, bro. Semua orang itu takut mati, bro, ya. Kalau misalnya Ibrani 2 ayat 15 dikatakan apa? Sebab Dia menyelamatkan kita atau menolong kita. Coba bacakan dulu ini. Jadi kalau ada orang yang bilang ya dalam mulutnya, aku nggak takut mati, tapi dia masih berusaha nafas, masih berusaha makan, itu artinya bohong. Ibrani 2 ayat 15, bro. Coba bacain ini. Ibrani 2 ayat 15. boleh aku yang baca Kak? Boleh. Kamu aja lah yang baca. Bagus itu. Ibrani 2 ayat 15. Coba bacain. Ibrani pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Kita ini semuanya takut akan kematian. Jadi nggak ada orang yang nggak takut sama kematian, itu bohong. Makanya manusia sekarang ini tau nggak, berlomba-lomba bekerja supaya apa? Supaya bisa makan, bertahan hidup sampai nanti hari kesudahan. Ya, dikatakan ya. Sebab apa? Demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Jadi kita sebenarnya ini semuanya takut mati. Jadi bohong kalau ada orang
yang tidak takut mati. Namun karena kita sudah beriman kepada Kristus, sama seperti Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan nyawanya itu sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu telah mati dan bangkit, dan dia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus, mereka itu semua percaya akan tetap hidup walaupun sudah mati. Gitu. Jadi memang benar kita tidak akan takut lagi ketika kita benar-benar sepenuhnya percaya kepada Kristus. Kita tidak takut akan kematian itu. Kenapa? Karena Yesus tadi dikatakan apa? Sudah membebaskan kita yang seumur hidup kita dalam perhambaan karena takutnya akan mau. Gitu, bro. Iya. Jadi ketakutan kita mati itu bukan ketakutan di dalam Kristus. Tapi itu orang yang di luar Kristus itu pasti ketakutan karena mereka harus disiksa-siksa dulu dalam kubur dan dicuci-cuci dulu. Itu pasti ketakutan. Tapi kalau kita tidak. Begitu ya? Jangan ngomongin cucian, ada bos laundry di sebelah gua. Michael. Yang Kak Elia tadi bilang ini berhubungan dengan api penyucian ya, Kak ya? Oh, bukan. Nggak ada. Bukan ya. Yang lain. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Ya, terima kasih banyak, Kak. Yo. Oh, God bless. Gitu. Kepadamu ku mencinta. Shalom, selamat sore Kak. Ya, sore, silakan. Saya mau tanya nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak terhadap cerita saya ini dulu, saya ceritain sebentar. Jadi saya itu pernah ke rumah pasien saya, kemudian pada saat itu ada seseorang yang berkhotbah itu mengatasnamakan Kristen juga. Jadi mereka itu dari sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, itu udah sesat itu. Jadi pada saat itu dia kayak mau meracuni saya sih. Dia bilang kita harus mengimani bahwasanya yang datang pada akhir zaman itu adalah dalam wujud wanita gitu. Jadi jadi saya dipaksa-paksa untuk mengimani hal itu, tapi saya kayak menolak karena saya tahu sebagaimana Yesus berangkat ke surga, demikian pula dia akan datang dari sana untuk menghakimi kita kelak, kan begitu. Jadi menurut Kakak gimana tuh pandangan Kakak? Ya kalau udah sesat ya udah sesat, apalagi mau dipandang dari yang sesat. Soalnya kan dari cara dia mengajarkan khotbah itu kayaknya udah wah banget gitu. Ya, emang iblis itu pintar sekali bro menipu. Makanya kita disuruh meminta hikmat yang daripada Allah. Hikmat Allah itu penting sekali. Kalau orang cerdas, orang pintar, intelektual segala macam, orang cerdas banyak di dunia ini. Tapi mereka menolak Kristus dalam kebodohan hikmat mereka. Jadi orang pintar, orang IQ-nya tinggi, hebat, keren, terkenal segala macam, itu tidak menjamin keselamatannya. Itu tidak menjamin dia memiliki hikmat yang dari atas. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24 ya, ayat 23 bahwa kamu dari atas, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi ketika kita sanggup memahami siapa Kristus, itu adalah hikmat yang bukan dari dunia, dan itu hikmat yang berasal dari atas. Tapi kalau ada orang mengaku pintar, mengaku cerdas, intelektualnya tinggi dan segala macam, tapi masih menolak Kristus, dia masih memakai ukuran dunia ini, belum memiliki hikmat yang daripada Allah. Oke deh Kak, aku mau nanya itu aja sih. Aku pikir kayak kenapa lah fotomu dewa-dewa? Apa kau? Ya aku Kristen. Krishna itu. Oh, Krishna. Ya, hanya sekedar kagum aja. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya oke. God bless ya. Jangan kagum mama Krishna ya bro, bininya banyak. Jangan. Oke Kak, aman Kak. Oke. Di dalam Efesus dikatakan penderitaan Kristus itu sebagai teladan. Jadi Kristus itu yang menjadi teladan kita sebagai orang Kristen.
ya, bukan yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa, kagum kepada tokoh agama dan lain itu tidak dilarang. Silakan Bang Neng. Shalom Kak. Silakan. Halo. Iya, halo. Lu mau kontak lu? Saya mau nanya sedikit ini Kak. Apa itu? Tentang Melkisedek Kak. Siapakah sebenarnya dia? Soalnya di dalam Alkitab kan dia tidak disebutkan dia pergi kemana, atau punya ayah, atau punya ibu. Dia tiba-tiba datang kepada Abraham dan tiba-tiba hilang. Kalau kita baca di dalam Ibrani 7 ya. Coba kamu mute dulu. Itu apa sih ini? Bentar dulu ya. Oke. Coba kita lihat di dalam Ibrani 7 ya. Di sini berbicara tentang Kristus dan Melkisedek. Dikatakan begini. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun, mute. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran, Raja Salem, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Salem itu nama modernnya itu Yerusalem. Yerusalem itu artinya kota damai. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi siapa itu Melkisedek? Kristus itu sendiri sebelum menjadi manusia, atau bahasa teologisnya itu disebut dengan Kristofani. Kristofani itu berasal dari dua kata Yunani, Kristos dan Phanero. Phanero itu artinya penampakan. Kristos itu artinya Kristus. Jadi Kristofani adalah penampakan Kristus sebelum dia menjadi manusia. Karena dialah the real Raja Kebenaran, Raja Damai dan Sejahtera. Bahkan dikatakan ia tidak harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya, itu merujuk kepada ungkapan Yesus di dalam Wahyu 22 yang mengatakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Begitu. Ya. Jadi itu adalah Kristus itu sendiri. Oke, terima kasih Kak atas penjelasan. Terima kasih. Coba bacakan Elia yang Ibrani 7 ayat 3-nya. Poin terakhirnya itu loh, yang B-nya itu. Yang B, Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, iya. Nah, imam besar kita itu Kristus. Betul. Jadi Melkisedek adalah tipologi dari Kristus yang membawa persembahan roti dan anggur kepada Abraham. Dan Yesus apa dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23? Dia mengambil roti dan cawan dan mengatakan inilah perjanjian yang baru itu. Dia sebagai imam, dia membawa persembahan apa? Roti dan anggur itu yang adalah tubuh dan darahnya yang ia serahkan di atas kayu salib sebagai seorang imam dan sebagai kurban itu sendiri. Imam dan sebagai kurban itu. Makanya dia dikatakan tidak bersilsilah, dan Allah itu tidak bersilsilah. Dia tidak berawal dan tidak berakhir, dan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Ini merujuk kepada Sang Firman itu. Ya, silakan Treta. Halo? Ya. Halo. Ya, silakan bro, ada yang mau kamu tanyakan? Salam. Saya mau tanya sedikit aja sih.
Ya, di Apa itu? Jangan keluar dari aplikasi, Pak. Halo, nggak kedengaran suara Bapak. halo. Iya. Lukas 16, Lukas 21. Lukas 21 ayat. Ayat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini TB2 ya, terjemahan baru, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Itu adalah mereka yang hidup di zaman ketika Kristus mengatakan itu. Gitu, Pak. Oke. Ya Iya. udah. Nggak Terima mungkin kasih, Tuhan angkatan memberkati. nggak mungkin angkatan 12 SMA Negeri 5 Padang Panjang. Gitu ya. Oke. Ya. Kok nggak ada Bapak ini? Bang CP, nggak ada yang mau kau sampaikan Bang CP? Oh, lagi apa dia? Ada tadi yang mengenai anjing tadi sih tadi. Cuma Itu. lagi ada si Miki. Oke, Miki dulu sebentar. Halo.